Mohana adalah sekelompok etnis yang menjadikan perairan sungai sebagai rumah abadi mereka. Dan mereka dikenal luas karena menjadikan perahu sebagai kendaraan sekaligus sebagai rumah dan juga alat untuk berlayar sebagai nelayan. Komunitas Mohana masih tinggal di satu desa terapung, tepatnya di Danau Mancar, berada di wilayah Pakistan Selatan. Bersama keluarga dan komunitasnya, Mohana hidup di atas perahu yang memuat beragam alat perlengkapan layaknya sebuah rumah yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup. Yang semua itu menjadi aset penting bagi mereka. Dengan gaya hidup semacam itu, penduduk setempat menyebut diri mereka dengan istilah penjelajah laut atau mirhabar alias penguasa laut. Karena itulah suku ini hidup berdampingan dengan laut sebagai budaya untuk menangkap ikan. Mohana memiliki hubungan yang erat dengan laut dan terutama terlibat dalam penangkapan ikan dan pembuatan perahu. Mereka adalah suku yang terampil dalam membuat jaring yang merupakan alat penting untuk mata pencaharian mereka. Orang Mohana dikenal sebagai pekerja yang jujur dan rajin. Mereka mendapatkan ikan bukan saja dengan metode tradisional seperti jaring atau pancing. Akan tetapi lebih unik dari itu, mereka juga menggunakan burung yang terlatih. Mereka memanfaatkan burung bangau untuk menangkap ikan. Burung-burung itu mereka pelihara dan dilatih sebagai alat pemburu ikan. Adapun cara unik lainnya dalam berburu burung. Mohana menutupi kepala mereka dengan boneka burung dan menyelam ke perairan. Kemudian dengan hati-hati mereka mendekati burung yang sedang berenang dan menangkap mereka. Teknik berburu ini didasarkan pada perendaman tubuh pemburu dan menyisakan kepala sambil menunggu mangsa mendekat. Burung yang bermigrasi melihat bahwa ada burung yang berenang, lalu beberapa burung akan mendekat ke arahnya. Sehingga mereka berpikir bahwa itu adalah tempat yang baik untuk mencari makanan dan beristirahat. Dan pada saat itulah pemburu menangkap burung liar dari bawah air. Mohana adalah keturunan dari penduduk pertama lembah Indus. Sejarawan dan antropolog melacak asal-usul orang Mohana ke peradaban sungai yang muncul di wilayah ini sekitar 6.000 tahun yang lalu. Sisa-sisa pemukiman asli dapat dilihat di situs arkeologi Mohenjo-daro yang pernah berdiri di tepi sungai Indus. Karenanya sejarawan dan antropolog meyakini bahwa Mohana adalah keturunan Mohenjo-daro yang telah punah. Saat ini, Mohana merupakan salah satu suku terbesar di Provinsi Sind, Pakistan, dengan populasi mencapai lebih dari 6 juta jiwa. Mereka ditemukan di seluruh sungai Indus, tetapi secara khusus di sepanjang tepi Danau Mancar. Selain Danau Mancar, suku Mohana juga tinggal di sepanjang pantai selatan Pakistan, Tata, Kibandar, dan Karachi. Umumnya, mereka menganut agama Islam dan bahasa Hindi sebagai bahasa sehari-hari mereka. Mirisnya, kekeringan terjadi cukup lama sehingga ekosistem tempat-tempat tinggal mereka terancam akan hilang. Padahal, perairan itu merupakan bukti dari keberadaan suku Mohana di Pakistan yang telah terjaga selama berabad-abad lamanya. Akibat kekeringan yang dialami flora dan fauna dan puluhan spesies lainnya menghilang. Bahkan limbah pabrik merupakan salah satu faktor utama ancaman di wilayah itu. Limbah industri beracun yang mengalir mencemari sungai dan telah membahayakan keseimbangan ekologi dan munculnya berbagai macam penyakit seperti malaria. Dari itu semua membuat hasil tangkapan yang dibawa nelayan Mohana untuk dijual di pasar-pasar hanya sebagian kecil dari yang didapatkan sebelumnya. Setelah kehilangan sumber daya penangkapan ikan, sebagian Mohana mulai sering meninggalkan gaya hidup tradisional mereka di atas air di rumah perahu dan menetap sebagai komunitas di pantai, membentuk desa-desa tempat penampungan yang terbuat dari lumpur serta alang-alang. Tentu saja kondisi mereka yang semakin rentan setiap waktu perlu mendapatkan perhatian yang serius. Karena bagaimanapun Mohana
adalah bagian penting dari budaya dan warisan Sindh, yang dikenal sebagai pendahulu kota Karachi, yang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan kota. Sejarah dan budaya suku Mohana membedakan mereka dari suku-suku Sindh lainnya. Mereka masih memainkan posisi penting dalam warisan daerah tersebut. Orang-orang Mohana adalah bukti semangat serta simbol kerja keras, sehingga menjadikan mereka sebagai aset yang tidak ternilai bagi komunitas dan negaranya. Koh Phangan merupakan sebuah desa nelayan yang cukup unik di Thailand. Koh Phangan adalah desa terapung yang dibangun di atas sebuah permukaan air laut Teluk Pangga. Desa ini tersembunyi di sebuah teluk di selatan Thailand yang dikeliling dengan batu kapur yang besar dan tinggi. Desa ini merupakan salah satu desa terapung terbesar di Asia Tenggara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Pada awalnya, desa ini didirikan oleh 3 keluarga nelayan yang awalnya berasal dari Indonesia. Mereka tiba di daerah ini pada akhir abad ke-18. Diketahui, 3 nelayan tersebut sedang mencari ikan dan mencari tempat berlindung dari badai. Mereka berlayar menyusuri garis pantai Malaysia menuju Laut Andaman hingga akhirnya mereka sampai di perairan Thailand dan menemukan sebuah pulau yang terletak di Provinsi Pangga. Ketika menemukan tempat ini, mereka memberitahu kepada nelayan lain untuk bergabung bersama mereka. Perlahan, banyak orang mulai bergabung dengan 3 orang nelayan tersebut dan mulai membangun desa. Hingga kemudian desa tersebut kini menampung kurang lebih 500 keluarga dengan hidup di atas air. Berkat 3 keluarga nelayan yang menemukan tempat ini dan memutuskan untuk menetap di sana, terbentuklah sebuah desa yang lengkap dengan hampir semua fasilitas yang dimiliki oleh desa pada umumnya. Adapun alasan utama mereka memilih lokasi di atas air untuk membangun desa adalah ketersediaan lahan yang terbatas di daratan sekitarnya. Lahan daratan di sekitar wilayah Teluk Pangga sangat terbatas, sehingga mereka membangun rumah-rumah mereka di atas tiang-tiang kayu yang menonjol dari air. Desa Koh Phangan juga memiliki sekolah, di mana anak-anak memiliki kelas dan menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari desa ini. Selain itu, juga desa ini memiliki rumah sakit, pasar, toko, museum, restoran, dan juga peternakan ikan. Awal mula kehidupan di desa ini mengandalkan penangkapan ikan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai menawarkan layanan pariwisata, seperti restoran dengan menyajikan hidangan laut segar yang menjadi salah satu daya tarik utama bagi pengunjung di sana. Dan tentu juga dengan pemandangan alam di sekitar desa yang berdiri di atas air teluk tersebut. Selain itu, mereka juga menawarkan bagi wisatawan yang ingin belanja barang-barang seperti kaos, batik, dan barang-barang yang terbuat dari kerang. Desa terapung ini juga dilengkapi lapangan sepak bola terapung yang juga merupakan salah satu fasilitas di sana. Selain itu, desa ini juga dilengkapi dengan masjid terapung yang dibangun di atas air yang merupakan tempat ibadah bagi umat Islam yang tinggal di desa ini. Walaupun desa ini adalah komunitas nelayan yang terpencil, mereka telah berinvestasi dalam pendidikan anak-anak mereka. Desa ini memiliki sekolah dasar dan sekolah menengah, sehingga anak-anak dapat menerima pendidikan seperti seharusnya. Seiring dengan pertumbuhan industri pariwisata di daerah tersebut, Koh Phangan telah menjadi tujuan populer bagi wisatawan yang ingin mengalami kehidupan desa nelayan yang unik ini. Desa ini juga sering mengadakan festival dan acara budaya,
termasuk pertunjukan tarian tradisional dan perayaan agama, yang memberikan pengunjung berkesempatan untuk mengalami dan merasakan kehidupan dan budaya lokal di sana. Karena desa ini dibangun di atas air, mereka telah mulai mengambil tindakan untuk menjaga lingkungan sekitar mereka. Mereka menyadari pentingnya menjaga sumber daya laut dan keberlanjutan lingkungan. Koh Phangan adalah destinasi yang unik dan menarik di Thailand, yang menawarkan pengunjung tentang kehidupan masyarakat nelayan yang hidup di atas air, termasuk keberhasilan ekonomi mereka dan nilai budaya yang cukup beragam. Sejarah Koh Phangan merupakan cerita tentang ketahanan, adaptasi, dan kemajuan komunitas nelayan yang awalnya mencari tempat perlindungan di atas air dan sekarang telah berkembang menjadi destinasi wisata yang menarik dan populer di Thailand.